Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga pada malam hari ini biiznillah, dengan izin Allah Tabaraka wa taala, kita bisa duduk kembali bersama di dalam majelis ilmu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya dalam perkara-perkara yang memang kita diwajibkan untuk mengetahuinya. Dan pelajaran kita pada malam hari ini adalah pelajaran dengan materi fikih yang kita ambil ilmu dari sebuah buku yang ditulis oleh Ustadzuna, yaitu Ustadz Firanda Andi Hafizahullah Ta'ala, yang judul bukunya adalah Bekal Islam. Dan kita mulai dengan pendahuluan, dan pendahuluan di sini ada beberapa perkara sebagai mukaddimah. Dan malam hari ini kita ingin mengambil pendahuluan yang pertama, yaitu tentang sejarah salat. Tentang sejarah salat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu hal yang menunjukkan akan agungnya ibadah salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, bahwa ternyata salat juga merupakan ibadah yang disyariatkan pada para nabi dan rasul terdahulu. Sebelum turunnya perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah salat, Allah sudah mensyariatkan salat kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka juga diperintahkan untuk mendirikan salat sebagaimana perintah salat yang didirikan oleh kaum muslimin pada hari ini pada umumnya. Namun tata caranya, waktunya, dan hal-hal lainnya tidak disebutkan secara terperinci. Di antara dalil yang menguatkan bahwasanya ternyata sholat ini juga diperintahkan kepada para nabi terdahulu. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail di lembah yang tidak ada sama sekali orang di situ, Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'indaka inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Apa kata Nabi Ibrahim? Di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Nabi Ibrahim mengatakan yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan supaya mereka bersyukur. Jadi Nabi Ibrahim juga diperintahkan untuk menegakkan salat. Apalagi ada doa yang sering kita ucapkan. Sebagian kaum muslimin mengucapkan doa ini, tapi kaum muslimin nggak tahu kalau ini ternyata adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa
Ya Rabb kami perkenankanlah doaku. Dan doa ini memang sangat-sangat dianjurkan untuk diucapkan bagi orang tua yang telah Allah berikan atau Allah karuniai anak. Karena tidak ada kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang ayah dan ibu melainkan ketika anaknya tahu bahwasanya dia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nabi yang lain. Ya, Nabi Syuaib. Selain Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib juga diperintahkan untuk salat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Syuaib ketika Nabi Syuaib melarang kaumnya menyembah sesembahan selain Allah dan juga melarang kaumnya ya dari curang dalam masalah timbangan. Apa kata kaumnya berkata kepada Nabi Syuaib ketika Nabi Syuaib mendakwahkan mereka untuk tidak berbuat syirik dan juga tidak berbuat curang? Mereka mengatakan, ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal alimur rasyid. Wahai Syuaib, apakah salatmu ya? Kaum Nabi Syuaib mengatakan salat. Apakah salatmu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan sesembahan yang kami sembah dan disembah oleh bapak-bapak kami? Dan apakah salatmu yang melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Jadi dalam ayat ini ada dalil bahwa Nabi Syuaib bahwasanya kaum Nabi Syuaib tidak mengetahui amalan apapun yang paling agung yang dapat mengusik mereka kecuali salat. Jadi kaum Nabi Syuaib merasa terusik dengan amalannya Nabi Syuaib yang diperintahkan mereka juga untuk melakukannya, itu salat. Jadi salat itu bukan hanya perintah Allah hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan di dalam kitab tafsirnya, sesungguhnya salat selalu menjadi syariat bagi para nabi terdahulu dan merupakan amalan yang paling utama. Sehingga orang-orang kafir mengakui keutamaan salat di antara ibadah yang lainnya. Itu dari dahulu ya. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, dan dapat mencegah perbuatan keji dan keburukan. Di samping itu, salat menjadi barometer keimanan dan syariat Islam. Mengerjakannya dapat menyempurnakan kondisi dan keadaan seorang hamba, dan sebaliknya meninggalkannya mampu merubah keadaan ideologinya. Di pantaslah kalau ada ketika ada seorang ustadz ditanya, ustaz, ini pernah seorang penanya menanyakan kepada ustaz Abu Zubair ya hafizahullah taala di salah satu kajian sekitar ada 12 atau 13 tahun yang lalu. Ditanya, Ustaz, Anda baru taubat dari perbuatan keji. Ya, yang diduga dalam pertanyaan itu ini mantan residivis, ya mantan sudah pernah di penjara, ya kan? Apa yang harus Anda lakukan supaya Anda tidak kembali kepada perbuatan maksiat yang lalu? Maka jawaban yang selalu didengungkan oleh para ustaz termasuk Ustaz tadi, jangan tinggalkan salat. Itu jawaban yang paling penting. Jangan tinggalkan salat. Kenapa? Seseorang dia ketika berada di luar dan berbuat dosa, sebabnya karena jauh dari salat, dia sombong karena jauh dari salat. Sedangkan di dalam salat seorang hamba menghinakan diri di hadapan Allah. Dia merasa rendah. Seorang hamba berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Seorang
sholat. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah berupaya untuk menyimpang dari agama yang benar. Jadi akhwatiddina azza wa iyyakum, ayat yang berbicara tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Syuaib yang barusan kita sebutkan tadi itu sebagai mewakili ayat-ayat yang lain bahwasanya ternyata salat itu juga diperintahkan kepada Nabi dan para Rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ingin beralih kepada lalu bilangannya berapa? Kalau para Nabi dan para Rasul terdahulu juga diperintahkan untuk sholat, sholatnya berapa rakaat? Waktunya kapan? Kan gitu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mengenai bilangan dan juga tata cara sholat yang dikerjakan oleh para Nabi dan para Rasul terdahulu, mereka juga mendirikan sholat 5 waktu. Nabi Ibrahim mendirikan sholat 5 waktu. Nabi Musa juga mendirikan sholat 5 waktu. Sama. Sebagaimana kita melaksanakan sholat 5 waktu. Yuk kita lihat hadis yang menguatkannya atau riwayat yang menguatkan bahwasanya para Nabi dan Rasul terdahulu juga diperintahkan untuk sholat 5 waktu adalah hadis ketika malaikat Jibril datang 2 kali kepada Nabi Muhammad SAW untuk ngajarin sholat. Hari pertama malaikat Jibril ngajarin Nabi Muhammad SAW sholat itu di awal waktu sholat. Hari kedua Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad mengajarinya di akhir waktu. Saya sebutkan hadisnya. Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, Ammani Jibril 'inda al-baiti marratain. Jibril mengimamiku salat 2 kali. Shalla biya dhuhra hina malat asy-syamsu qadra asy-syiraq, wa shalla biya al-'asra hina kana dhillu kulli shay'in mithlahu, wa shalla al-maghriba hina aftara as-sha'im, wa shalla al-'isha'a hina ghaba asy-shafaq, wa shalla biya al-fajra hina harrama at-ta'am wash-sharab 'ala as-sha'im. Kata Nabi Muhammad, Jibril mengimamiku salat di Baitul Haram 2 kali. Dia mengimamiku salat zuhur ketika matahari tergelincir dan bayang-bayang seperti tali sendal. Artinya ini awal zuhur. Ketika sebuah benda bayangannya seperti tali sendal, artinya dia sudah nampak sedikit bayangan. Nampak sedikit bayangan tergelincir. Dan salat mengimami itu salat asar ketika bayang-bayang suatu benda seperti benda aslinya. Itu awal waktu asar. Seberapa panjangnya benda, begitu juga bayangannya. Dan salat maghrib ketika orang yang puasa berbuka. Dan salat isya ketika awan merah menjadi hilang, dan salat subuh ketika diharamkan bagi orang yang berpuasa untuk makan dan minum. Itu hari pertama. Kemudian Nabi melanjutkan perkataannya, Shalla biyal ghada, Shalla biyal ghad ad-duhra hina kana dhillu kulli shay'in mithlahu, wa shalla biyal asra hina sara dhillu kulli shay'in mithlaihi, وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الغداة بعدما أسفر. Lalu keesokan harinya Jibril alaihissalam mengimamiku salat zuhur pada keesokan harinya ketika bayang-bayang suatu benda
Ya, ketika bayang suatu benda seperti benda aslinya. Coba perhatikan. Ikhwan ma'afatullah, kemarin atau sebelumnya sholat zuhur, malaikat Jibril dimami ketika bayangan itu seperti tali sendal baru nampak sedikit. Hari kedua, malaikat Jibril ngimami ketika bayangan suatu benda sama. Padahal ini adalah sholat asar yang kemarin. Kan gitu. Tapi di hari kedua malah ini mengimaminya di sholat zuhur. Kita lanjutkan. Kemudian mengimami sholat asar ketika bayang-bayang suatu benda 2 kali dari benda aslinya. 2 kali dari benda aslinya. Dan sholat maghrib ketika orang yang puasa berbuka, dan sholat isya ketika lewat sepertiga malam, dan sholat subuh setelah sholat isfar. Saya ingin berikan catatan di sini tentang sholat zuhur tadi. Ya, sholat zuhur tadi. Di hari pertama, malaikat Jibril ngimami zuhurnya ketika bayangan suatu benda, ketika bayangan suatu benda dia seperti tali sendal. Tapi asalnya ketika bayangan suatu benda sama panjangnya atau besarnya. Tapi di hari kedua sholat zuhur ternyata bukan bayangannya seperti tali sendal, tapi bayangannya sama dengan bendanya. Padahal itu di hari pertama dilakukan untuk sholat asar, kan begitu? Nah, ini ada rentang waktu nih. Apa kata malaikat Jibril setelahnya? Ya Muhammad, al-waqtu fima baina hadaini al-waqtaini hadha waqtul anbiya'i qablaka. Wahai Muhammad, waktu sholat antara 2 ini, seperti yang pertama dengan hari yang kedua, ini yang merupakan waktu sholatnya para nabi sebelum kamu. Nah, di sini yang digarisbawahi, ternyata waktu sholat para nabi sebelum kita atau sebelum Nabi Muhammad itu sama sholatnya dengan waktu sholat kita. Ya, tapi itu untuk para nabi dan rasul. Kita belum bicara tentang umatnya. Kita berbicara tentang umatnya. Berarti para nabi dan rasul sholatnya 5 waktu, dan waktunya sama dengan waktu kita. Lalu bagaimana dengan umat mereka? Umat-umat para nabi terdahulu telah ada dalil yang menunjukkan bahwa Bani Israel, kan sebetulnya Bani Israel, ya, bahwa Bani Israel sholatnya kurang dari 5 waktu. Kurang dari 5 waktu, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW turun setelah sebelumnya ada peristiwa ya, kemudian ketika Nabi turun dengan membawa perintah sholat 5 waktu, ketemu lagi sama Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad untuk balik lagi, minta keringanan lagi. Keringanan di bawah sholat 5 waktu agar bisa kurang dari 5 waktu. Lalu di sini Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari ini, kemudian mengatakan riwayat Syarif menunjukkan dari Anas bahwa setelah ditetapkan perintah salat 5 waktu kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan, demi Allah, aku telah membujuk Bani Israel agar mengerjakan salat yang kurang dari 5 waktu. Yani, berarti Bani Israel umatnya Nabi Musa alaihissalam itu diperintahkan sholat kurang dari 5 waktu, sebagaimana perkataan Nabi Musa, aku membujuk Bani Israel agar mengerjakan sholat yang kurang dari 5 waktu, namun mereka tetap meninggalkannya.
Ini menunjukkan wahai kaum muslimin wal muslimat bahwa salat 5 waktu tidak diwajibkan kepada Bani Israel. Bahkan dikatakan sesungguhnya kaum sebelum kita diperintahkan 2 salat, sampai ada riwayat 2 salat. Kalau tadi riwayatnya ungkapan para ulama ada kurang dari 5 waktu, ada di mana ungkapan para ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dari kurang dari 5 waktu adalah 2 waktu saja. Itu pun tidak dikerjain sama Bani Israel. Memang hebat ini umat Nabi Muhammad, memang hebat ya. 5 waktu dijaga. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, apakah umat terdahulu diwajibkan sholat sebagaimana diwajibkannya kepada kita, seperti hal waktunya dan tata cara pelaksanaannya, ataukah tidak? Beliau menjawab, mereka diwajibkan sholat sebagaimana kita mendirikannya di waktu-waktu yang telah ditentukan, namun tidak sama dengan waktu dan tata cara sholat kita, karena mereka kurang dari 5 waktu. Dijelas ya sejarah sholat. Berarti yang pertama, kalau para nabi dan rasul sama dengan kita 5 waktu. Tapi yang kedua, umat para nabi dan rasul terdahulu kurang dari 5 waktu, bahkan ada yang menyatakan hanya 2 waktu. Kemudian kita melanjutkan kepada sejarah sholat yang berikutnya. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan saat ini, apakah memang benar-benar itu dari awal pertama kali diperintahkan kita sholat? Syariat sholat pertama kali yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah sholat malam, sholat tahajud. Itu yang pertama kali diperintahkan, bukan sholat 5 waktu. Ini perintah ini turun kepada Nabi Muhammad SAW pada permulaan Islam, yang kemudian akhirnya dihapus dan digantikan dengan mendirikan sholat 5 waktu. Sebagaimana di dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Nah, ketika turun perintah surah ini, ya ayyuhal muzammil, Nabi dan para sahabat terdahulu senantiasa mengerjakan perintah Allah ini, sholat tahajud selama 1 tahun. Selama 1 tahun sholat yang diwajibkan sebelum sholat 5 waktu adalah sholat tahajud, sholat malam. Kira-kira kalau kita sekarang ini diwajibkan sholat tahajud, kata gitu, kita nggak akan paham. Akhirnya setelah 1 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan sholat tahajud, lalu Allah hapus dan Allah ganti dengan sholat 5 waktu. Allah menghapusnya dengan ayat yang terakhir dalam surah Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar 'alima an lam tusuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri salat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi ayat ini turun di Makkah
sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu. Ya, sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu. Hingga akhirnya perintah tersebut dihapus dan digantikan dengan perintah mendirikan sholat 5 waktu. Jadi jarak antara Allah perintah. Jadi di dalam Islam sejarahnya sholat yang pertama kali diwajibkan adalah sholat tahajud. Kemudian muncullah diperintahkan sholat 5 waktu. Jadi jaraknya berapa tadi? 1 tahun. Jaraknya 1 tahun. Ya. Kita dengarkan cerita dari Ummul Mukminin ketika ditanya, Sa'ad berkata, "Ya wahai Ummul Mukminin, beritahukan kepadaku bagaimana salat malam Rasulullah." Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Bukankah engkau telah hafal surah Ya ayyuhal muzammil?" Lalu aku pun menjawab, "Iya." Lalu Aisyah mengatakan, "Sesungguhnya Allah mewajibkan salat malam di awal surah Ya ayyuhal muzammil. Maka Nabi salat bersama para sahabatnya selama 1 tahun. Dan Allah tahan penutup surah Al-Muzammil ini, Allah tahan di langit selama 12 bulan hingga akhirnya Allah turunkan keringanan di akhir surah, maka salat malam menjadi sunnah setelah sebelumnya hukumnya adalah wajib." Jadi itu 3 sejarah salat. 3 sejarah salat yang kita bisa petik. Yang pertama, salat para nabi dan rasul terdahulu sama dengan kita 5 waktu. Tapi umat nabi terdahulu seperti Nabi Musa alaihissalam, salatnya kurang dari 5 waktu yang diwajibkan. Bahkan 2 waktu saja. Lalu sejarah yang ketiga yang barusan kita sebutkan, salat pertama kali yang diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad ini adalah salat tahajud, bukan salat 5 waktu. Kemudian kita ingin mengambil sejarah yang keempat. Pertanyaannya, berapa kalikah kaum muslimin salat dalam sehari semalam sebelum diwajibkan salat 5 waktu? Kan tadi dikatakan sebelum diwajibkan salat 5 waktu kaum muslimin salatnya salat tahajud wajibnya. Lalu berapa rakaat itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sekelompok ulama berpendapat bahwasanya sebelum Isra tidak ada salat yang diwajibkan kepada kaum muslimin selain salat malam tanpa ada batasan jumlah rakaatnya. Ya, jadi diwajibkan salat tahajud kata Ibnu Hajar tanpa ada batasan, tanpa ada batasan, mau 10, mau 20, mau 30, ya, tanpa ada batasan. Itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi menurut ulama yang lain seperti Al-Harabi berpendapat bahwa sebelum diwajibkan salat 5 waktu, salat diwajibkan 2 rakaat di pagi dan 2 rakaat di sore hari, kemudian juga malam hari. Ya. Adapun diwajibkan salat 5 waktu sehari semalam itu terjadi pada waktu malam Isra Mi'raj. Ya, kita tahu insyaallah hadis tentang malam Isra Mi'raj ini yang masyhur ya. Kita sebutkan saja artinya. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah memberikan wahyu kepadaku," kata Rasulullah, "lalu memerintahkan kepadaku salat 50 kali sehari semalam. Kemudian aku kembali bertemu dengan Nabi Musa. Musa bertanya kepada Nabi, 'Apa yang Allah perintahkan kepadamu?' Lalu aku menjawab, 'Aku diperintahkan untuk melaksanakan 50 kali salat sehari semalam.' Lalu Nabi Musa mengatakan, 'Kembali lagi, mintalah keringanan kepada Rabbmu lagi,
sungguh umatmu tidak akan mampu menunaikan hal itu. Dan sesungguhnya aku telah dicoba dengan umatku yaitu Bani Israel dan pemuka-pemukanya. Kemudian aku kembali kepada Nabi Muhammad. Kemudian aku kembali menghadap Rabbku dan aku berkata, ya Allah, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah menguranginya menjadi 5 kali salat dalam sehari semalam. Kemudian aku kembali kepada Nabi Musa dan Nabi Musa berkata, dan aku berkata kepada Nabi Musa, telah diringankan kepadaku menjadi 5 kali. Lalu Nabi Musa mengatakan, sungguh umatku tidak akan mampu menunaikannya. Kenapa Nabi Musa mengatakan demikian? Karena umat dia aja tak mampu, gitu kan? Ya, Nabi Musa bilang, sungguh umatku tidak akan mampu melakukannya. Sebabnya Nabi Musa diperintahkan 2 waktu saja tak dilaksanakan, apalagi 5, gitu kan? Maka itulah menyebabkan Nabi Musa alaihissalam mengatakan demikian. Sungguh umatmu tidak akan mampu menunaikannya. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dan minta lagi keringanan. Aku senantiasa menghadap Rabbmu dan mintalah. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, sesungguhnya dia adalah 5 kali salat setiap hari, ya, dan 1 kali salat itu setara dengan 10 sama dengan 50, jadinya seperti yang pertama kali diperintahkan. Ya, inilah sejarah ini. Ini menunjukkan bahwa salat 5 waktu diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW itu di malam Isra dan Mi'raj. Ulama sepakat perintah diwajibkannya sholat 5 waktu, bilangan rakaat, ruku dan sujudnya adalah saat peristiwa itu terjadi. Itu sudah sepakat para ulama ya. Pada malam Isra Mi'raj sepakat para ulama diwajibkan sholat 5 waktu, rakaatnya berapa, ya, rukunya dan sujudnya berapa, itu sudah ada di malam Isra Mi'raj. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang waktu terjadinya itu. Kapan malam Isra Mi'raj itu? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan malam Isra Mi'raj itu terjadi 18 bulan setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Sebagian lagi mengatakan itu terjadi pada tanggal 27 Rabiul Awal, berarti setahun sebelum berhijrah. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya dia setahun. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya ini terjadi 5 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Jadi perbedaan pendapat para ulama itu tentang kapan Isra Mi'raj itu terjadi. Nah, gitu. Lalu yang penting azza Allah wa iyyakum. Berarti selesai ya 4 sejarah. Ya, 4 sejarah sudah selesai. Nanti insyaallah kita ringkas kembali. Kita masuk kepada sejarah yang kelima. Kita masuk kepada sejarah yang kelima tentang jadi waktu malam Isra Mi'raj itu kan diperintahkan sholat 5 waktu. Apakah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sudah ditentukan? Iya, itu sudah ditentukan. Cuman waktunya belum. 5 waktu ini sudah ditentukan. Zuhur, asar itu sudah 5 waktu ini. Tetapi tentang waktunya, zuhur itu kayak begini, waktunya itu belum. Itu belum waktu malam Isra Mi'raj. Ya, akan tetapi dia nanti diajari oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian tentang rakaat misalkan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Apakah itu sudah ditentukan ketika Isra Mi'raj? Maka jawabannya tidak, belum. Jadi berapa salatnya itu di setiap waktunya? Bilangan rakaat pada salat yang diperintahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj itu 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tetapi
Isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu yang diperintahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Belum ada 4, belum. Lalu kapankah terjadinya 4? Itu ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, barulah diwajibkan menjadi 4 rakaat bagi sholat-sholat tersebut kecuali maghrib sama subuh. Maghrib masih tetap 3, subuh tetap 2. Kita lihat keterangan ibunda kita, ibundanya kaum mukminin, ibunda Aisyah radhiyallahu anha di beberapa riwayat. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Faradallahu salata hina farada rak'atayn fil hadari was safari fa uqirrat salati safari wa zida fi salati hadari. Pertama kali Allah merintahkan salat itu hanya 2 rakaat. Baik waktu masa saat mungkin tidak melakukan perjalanan safar ataupun dalam kondisi safar. Setelah itu ditetapkanlah ketentuan itu untuk salat safar yang 2 rakaat untuk salat safar, dan ditambah lagi untuk salat ketika mukim. Dalam riwayat yang lain ibunda mengatakan salat telah diwajibkan pertama kali sebanyak 2 rakaat saja. Kemudian ketika Nabi hijrah diwajibkan menjadi 4 rakaat. Sedangkan salat safar dibiarkan seperti semula menjadi 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Husain, ibunda juga mengatakan salat ketika safar dan mukim diwajibkan sebanyak 2 rakaat. Itu awalnya. Ketika Rasulullah berada di Madinah ditambah 2 rakaat pada salat ketika mukim. Sedangkan salat subuh dibiarkan seperti semula 2 rakaat karena salat subuh bacaannya panjang. Jadi salat subuh kalau kita berada di belakang imam, salat kok panjang banget salatnya. Memang demikian disyariatkan bacanya lebih panjang. Begitu juga dalam salat maghrib. Kenapa maghrib itu disebut 3 rakaat? Karena maghrib itu dia adalah merupakan witir, ganjilnya di antara dua-duanya. Zuhur sama asar di waktu siang. Kan gitu. Isya sama subuh di waktu gelap. Pertengahannya maghrib. Karena ketika maghrib itu masih terang sampai kepada cahaya merah itu hilang. Makanya dia pertengah ini. Makanya disebut dengan witir, ganjilnya. Maka disebabkan itu dia sholatnya 3 rakaat, ya. Kemudian setelah diterapkan perintah salat dengan 4 rakaat, maka diberikan keringanan dengan mengerjakan salat ketika safar. Jadi sejarahnya awal peristiwa Isra Mi'raj 2 rakaat, ya. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Ketika hijrah ke Madinah Nabi ditambah 2. Maka zuhur menjadi 4, asar menjadi 4, isya menjadi 4. Tapi yang 2 tadi masih tetap berlaku, tapi hanya untuk orang yang safar. Makanya teman-teman semua, ketika melakukan perjalanan safar sekitar 80 km atau ya sekitar 80 km jaraknya menurut sebagian ulama, maka boleh diqashar. Ya, yang tadinya 4 rakaat zuhur kita boleh kerjakannya menjadi 2 rakaat, tapi jangan kerjakannya di belakang imam. Artinya kita berjamaah bersama imam setempat. Kalau kita berjamaah dengan imam setempat, berarti kita kerjakannya sama dengan imam itu. Kalau imamnya 4 rakaat, maka kita 4 rakaat. Ya. Lalu kita masuk kepada sejarah yang ke-6 tentang arah kiblat. Oh ya, nanti insyaallah kita lanjutkan sejarah tentang arah kiblat setelah salat Isya. Demikian, terlebih dahulu kita hentikan untuk salat Isya. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.